Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Nah, ternyata dalam doa Nabi Musa pun ya, yang kapan hari kita baca, ya Tuhan, apa yang akan saya katakan kepada Bani Israel jika saya kembali menemui mereka sedang orang-orang pilihan yang 70 orang bersama kami pun ternyata kau matikan, ya. Engkau hancurkan, kau binasakan. Dalam doa Nabi Musa seperti itu dipahami bahwa selain yang 70 itu masih banyak, ya. Masih ada. Jadi 70 itu pilihan, yang pilihan aja bisa untuk tergelincir. Kan hebat-hebat toh ini. Rasio akalnya melaku, sementara yang ditinggal kira-kira sing gak melaku, gak pati melaku, dipek sing api-api, nalari cerdas, saking cerdasnya sampai semua harus logika dan masuk di akal, semua harus rasional, sampai Tuhan pun harus bisa diempiriskan, bisa untuk dilihat. Kalau nggak bisa dilihat itu bukan Tuhan, kata mereka. Aku nggak percaya, aku nek gak ketok. Wong pangeran kok gak ketok, ya. Itu nek gak wong pinter gak iso ngomong ngono kuwi. Kenapa? Karena dia selalu membangun logika yang berdasar pada empiris, realita. Nah, tapi wong pinter iku iso keblinger, ya. Makanya awak dhewe iki barangkali rumangsa kuntum khairu umatin, awakmu umat terbaik. Nek gak ngono wal takum minkum, awakmu itu wong sing membentuk komunitas yang baik. Kadangkala perasaan itu bisa mengalahkan kenyataannya. Jadi impian itu bisa membuat orang terkelabui dengan ilusinya. Lalu muncul halusinasi. Jadi duduk bayangannya dianggap bayangannya sendiri. Padahal Allah ciptakan bayangan itu ya untuk mengajarkan kepada kita bahwa ada barang yang kadang-kala lebih kecil daripada bayangannya, ada bayangan yang kadang-kala lebih kecil daripada barangnya, tergantung sumber cahayanya itu, dekat jauhnya. Lalu mereka itu di dalam tafsir ini dijelaskan, dalam doa Nabi Musa di atas dipahami bahwa selain yang 70 orang itu masih ada Bani Israel yang tersisa. Memang benar sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir mengutip pendapat Sa'di. Kalau kemarin kita baca Sa'di, nah ini rupanya bukan salah karena tulisannya diulang-ulang. As-Sa'di beri Sa'diyu, ya. Tatkala proses saling bunuh terjadi sebagai bentuk pertobatan sehingga jasad-jasad bergelimpangan, Nabi Musa dan Harun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kami, Engkau telah membinasakan Bani Israel. Ya Tuhan kami, sisakanlah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meletakkan pedang dan menerima taubat mereka. Jadi ana istilah wong Jawa iku tega larane ora tega patine. Nek wis entek terus mimpin sapa? Pemimpin iku nek rakyate entek itu terus mimpin sapa? Ya. Nabi Harun, Nabi Musa, lah sing 70 wis mati. Nah sing kelompok pengikut Samiri mati kabeh. Nah terus entek kan pengikutnya. Terus piye nek ngono kuwi? Nak mulai dari nol. Luwih becik ngopeni sing elek timbangane golek maneh sing durung karuan oleh. Luwih becik duwe umat, masa umate kuwi wis jan temenan. Ora kenek diatur wangel. Mending isih ndek umat timbangane kentekan umat. Kembali kepada Bani Israel yang disambar halilintar,
Setelah Musa berdoa, Allah menghidupkan mereka kembali, satu persatu bangun dan saling berpandangan. Mengenai hal ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Subhanallah. Pada ayat yang ke-56. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kembali kalian dari setelah kematian kalian supaya kalian bisa bersyukur. Umpama ana urip sing kaya ngene kanggo awake dhewe, ngono kira-kira iso berbenah enggak ya? Awak dhewe dikai mati banjur dikai urip. Urip sakwise mati ku iso digawe syukur. Apa mampu awak dhewe? Nyatane ya angel. Lara iku wis jare tobat kula pun mboten badhe nglakoni malih. Barang waras ya balik. Ora usah sampean ngelokno wong Bani Israil, wong sampean dhewe. Dadi pelakune. Ya. Nalikane lara kaya-kaya wis ora atene ngulangi barang-barang sing zalim, aniaya, sing elek-elek. Tapi begitu waras, kumat. Nek jare wong kene tobat tomat. Tobate iku kumat. Sebagian ulama tidak memahami kata mati dalam ayat tersebut sebagai mati yang sebenarnya, yaitu terpisahnya nyawa dengan badan, tetapi mati dalam arti pingsan, pingpong, pingsan. Bukankah tidur juga disebut dalam hadis sebagai mati? Maka dari segi bahasa kedua-duanya dapat diterima apakah mereka betul-betul mati atau hanya pingsan. Akan tetapi jika hanya dipahami sebagai pingsan, peristiwanya menjadi sangat biasa. Pingsan terus sadar kembali itu hal yang biasa. Akan tetapi jika diartikan mati dalam arti yang sebenarnya, baru menjadi peristiwa yang luar biasa. Jika orang-orang yang selamat dari hukuman penyembahan patung anak sapi itu juga mati semua, tentu akan segera punah. Bani Israel itu akan punah. Beruntung Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Hal inilah yang sangat patut disyukuri oleh Bani Israel. Jadi di dalam pemahaman Quran itu ada namanya makna majazi. Ada makna hakiki. Ya, makna majazi itu mati tidak diartikan mati yang sebenarnya, tetapi mati suri, mati pingsan. Wong pingsan dianggap mati, wong turu dianggap mati. Itu namanya makna majazi. Makna hakikinya mati itu ya khurujuru an jasadi, ketika ruh orang keluar dari jasadnya, terpisah dari jasadnya, maka itu disebut mati. Tapi pengertian mati yang seperti itu pun tidak bisa diterima secara sempurna. Karena apa? Karena dimensi kematian itu nggak bisa dideskripsi dengan nalar. Karena belum ada faktanya orang mati terus diwawancarai lalu menjadi ilmu yang empiristik, gitu ya. Durung ono wong mati terus diwawancarai terus ngomong. Sementara ini ada itu kan, lalu orang pakai media konon katanya ini ruhnya bapaknya dipanggil, dimasukkan ke si fulan, lalu diajak bincang-bincang. Pengetahuan yang seperti itu pengetahuan yang boleh jadi sangat ilusif. Karena sesungguhnya kemampuan akal material itu tidak menembus terhadap objek pengetahuan yang sedang dijadikan fokus bahasan itu. Jadi orang tidur mimpi ketemu dengan Mbah Buyutnya, apakah mimpi itu adalah sebuah realita yang betul ada materinya, atau dia itu adalah karena kepenatan daripada jiwa manusia ketika dalam kondisi sadar, di waktu sadar gini ini, maka kemudian ketika dia tidak sadar, maka itu keluar sebagai rememorinya itu. Pokok intinya
nek wong iku ngomong pingsan, disamber bledek terus pingsan, terus sadar maneh, itu peristiwa yang biasa-biasa saja. Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan kebangkitan dalam ayat ini adalah banyak anak keturunan. Nah, beda maneh. Kalau tadi mengarah pada Ibnu Katsir, bersandar kepada sahabat Sa'di, nah sekarang Muhammad Abduh menerima teksnya bukan begitu, ketika mati ya mati, ya. Gitu. Tetapi yang tersisa itu, karena di situ kan matinya tidak disebut semuanya, gitu. Kemudian yang 70 tadi itu kan juga cerita 70, boleh jadi tidak hanya 70, kan begitu. Boleh jadi 70 itu yang mati, ya, karena yang tadi itu mengatakan bahwa aku nggak akan beriman kalau tidak melihat Allah dengan mata kepalaku. Yang lain, yang abstain, yang tidak ngomong, selamat kan? Maka Abdul mengatakan keturunan yang masih selamat dari itu banyak keturunan. Artinya setelah kematian akibat disambar halilintar dan sebab lainnya, dikhawatirkan keturunan Bani Israel akan punah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi keturunan yang banyak kepada yang tersisa untuk dapat membentuk satu bangsa agar mereka dapat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka yang telah terlepas dari azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Yuk sing di bojo openi bojone sing apik, sing duwe anak openi anake sing apik, sing duwe wong tuwa openi wong tuane sing apik, sing duwe dulur openi dulure sing apik, sing duwe tangga openi tanggane sing apik, sing duwe kanca openi kancane sing apik. Supaya apa? Supaya iku mau lho, urip iku sakjane dikenang iku manfaate. Jadi nek ana manfaate gak dikenang, ya. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf karena jenengan tidak ada yang bertanya. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambah ilmu ini tambah aksan di dalam kita beramal. Hadzal wa iyyakum nasrum minallah fatun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.